To you, all sorts of things start to happen. For instance, you have so much pain inside yourself that you try and hurt yourself on the outside because you want help. Sebuah surat yang telah lama hilang dari Putri Diana kepada Ratu Chamila baru saja ditemukan, dan isinya mengguncang segalanya. Tersembunyi selama puluhan tahun, pesan ini mengungkap sisi baru dari salah satu hubungan yang paling banyak dibicarakan di kerajaan. Apa sebenarnya isi surat Diana, dan apa dampaknya bagi Ratu Chamila? Ikuti kisah lengkapnya saat kita menelusuri isi surat yang membuat Camilla dilanda kegelisahan. Mahkota yang retak dan wanita yang memakainya dengan anggun. Kehidupan Diana Spencer jauh dari dongeng seperti yang dibayangkan banyak orang. Meskipun terlihat memukau di mata publik, ia menyimpan banyak pergolakan batin yang tidak diketahui banyak orang. Hidupnya penuh dengan emosi, kerumitan, dan kejutan yang menjadikannya sosok yang dikagumi sekaligus disalahpahami di seluruh dunia. Diana lahir pada 1 Juli 1961 dalam keluarga bangsawan Inggris yang kaya dan terpandang. Namun, meski dibesarkan dalam kemewahan, ia tidak terlepas dari penderitaan dan kesedihan. Rumah masa kecilnya yang megah, Althorp, menjadi saksi kehancuran keluarganya. Perceraian orang tuanya saat ia masih kecil membuat Diana merasa kehilangan arah dan tidak tenang. Luka masa kecil ini menanamkan kesedihan mendalam dalam dirinya. Ia mendambakan kasih sayang dan berjuang menyeimbangkan dua dunia yang berbeda. Pengalaman ini kemudian memengaruhi hubungannya, cara ia membesarkan anak-anak, dan gaya hidupnya. Di masa sekolah, Diana tidak menunjukkan ketertarikan besar terhadap pelajaran dan mengalami kesulitan akademis. Ia beberapa kali pindah sekolah untuk mencari tempat di mana ia merasa cocok. Meski demikian, ia dikenal memiliki pesona yang lembut dan sikap yang ramah, membuat orang lain merasa dihargai. Pernah suatu ketika, ia bercita-cita menjadi seorang balerina, impian yang sesuai dengan sifat lembutnya. Sayangnya, impian itu tidak dapat diwujudkan dalam jangka panjang. Di usia remaja akhir, Diana menjalani kehidupan yang sederhana. Ia bekerja sebagai pengasuh anak, membantu di taman kanak-kanak, dan tinggal bersama teman sekamar. Seperti banyak wanita muda lainnya, ia sedang mencari jati dirinya. Hari-harinya tidak penuh kemewahan atau gemerlap. Ia tidak pernah menyangka bahwa hidupnya akan berubah secara drastis. Segalanya berubah saat hubungannya dengan Pangeran Charles terungkap. Saat itu, Diana baru berusia 19 tahun, sedangkan Charles jauh lebih tua dan sudah dikenal luas. Hubungan mereka bukan dilandasi cinta atau tujuan bersama, melainkan atas dasar kewajiban kerajaan. Charles membutuhkan seorang istri, dan Diana tampak sebagai pilihan yang sempurna, pemalu, menarik, dan berasal dari keluarga terhormat. Itulah yang dianggap penting. Pernikahan mereka pada 29 Juli 1981 disaksikan jutaan orang di seluruh dunia. Gaun pengantin, kereta kuda, dan segala kemegahannya menjadi sorotan. Dan kereta gaun pengantinnya yang panjang membuat segalanya terlihat seperti kisah dongeng. Banyak orang mengira mereka sedang menyaksikan awal dari cerita cinta nyata ala kerajaan. Namun, kenyataannya jauh lebih rumit daripada yang tampak di permukaan. Di balik senyum dan kemegahan yang ditampilkan, Diana merasa kesepian. Charles tidak sepenuhnya mencurahkan hatinya untuk Diana. Hubungan lamanya dengan Camilla Parker Bowles sudah menjadi rahasia umum, membuat Diana merasa tak berdaya. Ia menjalani peran yang diharapkan darinya, berpose untuk foto, menyapa masyarakat, tetapi jauh di dalam hatinya, ia sangat tidak bahagia. Meski selalu dikelilingi orang, Diana sering merasa sendiri. Rasa percaya dirinya terus-menerus terganggu, dan ia menghadapi tekanan emosional setiap harinya. Namun, semuanya berubah ketika ia menjadi seorang ibu. Pada tahun 1982, Pangeran William lahir, disusul Pangeran Harry pada tahun 1984. Kelahiran mereka memberi Diana makna hidup yang baru. Ia bertekad memberikan cinta yang tidak ia rasakan di masa kecil. Ia mengajak anak-anaknya ke taman hiburan, restoran cepat saji, dan melakukan kegiatan biasa seperti keluarga lainnya. Ia dengan terbuka memeluk mereka, sesuatu yang bertentangan dengan protokol kerajaan yang kaku. Baginya, menjadi ibu yang baik jauh lebih penting daripada mematuhi aturan istana. Pendekatannya ini membuat publik semakin mencintainya. Diana dianggap tulus, membumi, dan mudah didekati. Namun, cinta dari rakyat tidak mampu menyelamatkan pernikahannya. Di awal tahun 1990-an, keretakan hubungannya dengan Charles menjadi semakin jelas. Desas-desus tentang perselingkuhan, sikap, dingin, dan keterasingan emosional akhirnya terbukti benar.
Pengumuman resmi tentang perpisahan mereka muncul pada tahun 1992, dan mereka bercerai 4 tahun kemudian. Meski kehilangan gelar kebangsawanannya, Diana menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga, suaranya. Setelah meninggalkan kehidupan istana, ia tidak mengasingkan diri atau hanya menikmati kekayaannya. Sebaliknya, ia memilih untuk fokus pada isu-isu yang selama ini diabaikan. Ia membela hak-hak orang sakit, orang miskin, dan mereka yang dilupakan. Diana secara aktif mengunjungi klinik AIDS, memberikan pelukan dan kenyamanan kepada pasien, serta menantang stigma yang melekat pada penyakit tersebut. Di saat ketakutan masih sangat besar, tindakan Diana membawa dampak yang luar biasa. Kepeduliannya yang tulus menyentuh banyak orang. Ia juga berperan besar dalam kampanye pelarangan ranjau darat. Di Angola, ia dengan berani melintasi ladang ranjau berbahaya dengan perlindungan lengkap, sadar bahwa satu langkah salah bisa berakibat fatal. Meski berisiko, ia tetap maju. Tujuannya bukan ketenaran, tetapi untuk menunjukkan dampak nyata dari senjata tersebut, bahkan lama setelah konflik berakhir. Usahanya menarik perhatian dunia, mendorong aksi, dan akhirnya memicu perubahan global. Diana menggunakan pengaruhnya bukan untuk kepentingan pribadi, melainkan untuk membawa cahaya pada penderitaan yang sering diabaikan. Namun, meskipun telah memberikan banyak kontribusi yang berarti, media tidak pernah berhenti memburunya. Para fotografer mengikuti setiap gerak-geriknya, terus-menerus mengambil gambarnya. Ia menjadi bahan utama berbagai artikel tanpa henti, diperlakukan layaknya tokoh dalam drama televisi. Setiap upaya yang ia lakukan untuk menemukan cinta baru segera berubah menjadi skandal publik. Ia bahkan tidak bisa keluar rumah tanpa menjadi pusat perhatian. Hidupnya menjadi milik publik, dan ia kehilangan seluruh privasinya. Pada tahun 1997, sebuah malam musim panas yang tragis mengubah segalanya. Di Paris, pada 31 Agustus, Diana dan temannya Dodi Fayed dikejar oleh fotografer dalam kecepatan tinggi. Mobil mereka memasuki sebuah terowongan, lalu terjadi kecelakaan hebat. Diana, Dodi, dan sang sopir meninggal dunia di tempat. Dunia seolah berhenti, kaget dan berduka. Diana, yang dulunya adalah sosok paling sering difoto di dunia, tiba-tiba tiada. Kesedihan yang dirasakan begitu mendalam dan mendadak. Jutaan orang menyaksikan pemakamannya. Jalan-jalan dipenuhi bunga, lilin, dan lautan manusia yang berkabung. Tokoh-tokoh penting, mulai dari anggota kerajaan hingga selebritas dunia, bergabung bersama rakyat biasa dalam suasana duka. Kepergiannya bukan sekadar kehilangan seorang figur publik. Bagi banyak orang, rasanya seperti kehilangan pribadi yang dekat. Namun di balik semua ini, apakah Diana pernah berusaha menyelamatkan pernikahannya dan mendapatkan perhatian suaminya? Mari kita telusuri. Surat lama yang tersembunyi dari Putri Diana mengungkap perjuangannya dalam pernikahan tanpa cinta. Kehidupan Diana di dalam istana jauh dari dongeng yang dibayangkan banyak orang. Surat-suratnya menggambarkan kisah sedih tentang rasa sakit, diabaikan, dan kesepian. Ada permainan kekuasaan yang mengubah seluruh hidupnya. Pernikahan kerajaannya runtuh, dan ia harus berjuang sendirian demi cinta, penghargaan, dan untuk tetap bertahan. Diana bukan sekadar istri dari Pangeran Charles. Selalu ada sosok wanita lain, lebih tua dan berpengalaman, yang tidak pernah benar-benar berada di latar belakang. Dalam surat-surat pribadinya, Diana mengungkapkan kecurigaannya terhadap wanita ini. Ia bukan hanya pesaing dalam urusan cinta, tetapi juga sosok yang penuh strategi dan manipulatif. Ia menggunakan rasa bersalah, sanjungan, dan tekanan emosional untuk mempertahankan Charles tetap berada dalam genggamannya, bahkan setelah pernikahan Charles dan Diana berlangsung. Keterikatan emosional Charles terhadap wanita itu sangat kuat, hingga ia tidak pernah benar-benar bisa melepaskan diri, bahkan untuk istrinya sendiri. Tulisan-tulisan Diana mengungkap dengan lebih rinci dinamika manipulasi yang terjadi. Ini bukan hanya soal perasaan, melainkan seperti medan perang psikologis. Wanita itu memanfaatkan ketakutan dan kelemahan Charles, menjadikannya tergantung secara emosional. Diana, yang saat itu masih muda dan merasa terasing dalam pernikahan barunya, menyadari sepenuhnya permainan yang sedang berlangsung. Diana merasakan bahwa dirinya mulai disisihkan. Ia menyadari bahwa pernikahan yang ia jalani bukanlah hubungan yang setara. Ia merasa terjebak dalam situasi di mana orang-orang di sekelilingnya semakin mengendalikan arah hidupnya. Dalam surat-suratnya, Diana menggambarkan Charles sebagai sosok suami yang tidak peduli dan tidak memiliki keinginan untuk membangun kehidupan bersamanya. Ia bersikap dingin, tidak memedulikan perasaan Diana,
dan memberikan tanggapan yang tak berperasaan. Diana merasakan kesehatan mentalnya semakin memburuk, namun Charles tampak tak peduli. Ia melihat penderitaan Diana, tetapi tidak berbuat apapun untuk menolong. Sebaliknya, ia terus menjalin hubungan dengan wanita yang benar-benar ia cintai, membuat Diana semakin meragukan nilai dirinya sendiri. Kekejaman itu tidak hanya datang dari Charles. Keluarga kerajaan, termasuk sang ratu, bersikap dingin dan menjauh. Diana berharap ada yang akan turun tangan membantunya, tetapi tak satu pun dari mereka bertindak. Ia menyatakan bahwa kehidupan di dalam istana kerajaan sangat dingin dan tak berperasaan, di mana citra lebih penting daripada kebahagiaan. Penolakan keluarga kerajaan untuk mengakui penderitaannya membuat Diana merasa makin terasing. Permohonannya untuk mendapatkan bantuan dianggap sebagai gangguan terhadap citra ideal monarki. Menurut Diana, luka yang ia alami bukan sekadar akibat dari pernikahan yang gagal. Keberadaan wanita lain yang terus hadir dalam hidup Charles merusak segala hal yang telah Diana upayakan. Ia berusaha memperbaiki keadaan untuk mempertahankan sesuatu yang nyata. Tapi bagaimana mungkin memperbaiki hubungan yang sejak awal bukan miliknya? Wanita lain itu tidak bersembunyi di balik bayang-bayang. Ia justru tampil di hadapan publik tanpa rasa bersalah sedikit pun, menunjukkan kepercayaan diri yang membuat Diana merasa tak dianggap. Charles menjalin hubungan gelap yang sebenarnya telah diketahui Diana sejak awal. Ia tetap berharap bahwa cinta atau komitmen akan menang, namun Charles dengan jelas menunjukkan bahwa ia tak berniat mengakhiri hubungan tersebut. Pilihan-pilihan Charles terus-menerus menghancurkan hati Diana. Diana tersenyum di depan umum, namun hancur di balik pintu tertutup. Ketidakpedulian sang ratu semakin menyakitkan. Diana berharap jika kebenaran terungkap, sang ratu akan bertindak. Namun tidak ada yang terjadi. Keluarga kerajaan tetap mengabaikan penderitaannya demi menjaga reputasi mereka. Dalam surat-surat tersebut, Camilla digambarkan sebagai sosok yang tak memiliki rasa malu. Ia tidak bersembunyi atau menutupi keberadaannya. Justru sebaliknya, ia tampil percaya diri, seolah-olah telah menang. Diana melihatnya hadir dalam berbagai acara, berperilaku seakan-akan dialah yang berhak berada di sana. Tidak ada usaha untuk tetap di belakang layar atau bersikap hati-hati. Semua ini membuat Diana merasa bahwa dirinya tidak pernah cukup. Sikap Charles yang tidak menunjukkan penyesalan membuat situasinya semakin menyakitkan. Ia menolak mengakui kerusakan yang telah ditimbulkannya, tidak meminta maaf, dan tidak menawarkan penghiburan apapun. Saat Diana mencoba berbicara kepada Charles tentang perasaannya, ia justru diabaikan. Charles bersikap seolah-olah perasaan Diana tidak penting. Kurangnya empati dan keterikatan emosional dari suaminya membuat situasi terasa lebih menyakitkan daripada pengkhianatan itu sendiri. Namun, di tengah semua itu, perhatian utama Diana bukanlah untuk dirinya, melainkan untuk kedua putranya. Ia khawatir dengan kehidupan seperti apa yang akan dijalani oleh William dan Harry. Ia ingin mereka tumbuh bahagia dalam lingkungan penuh kasih sayang dan bebas dari kepahitan. Sayangnya, Diana tidak bisa sepenuhnya melindungi mereka dari kenyataan keras yang sudah diketahui publik mengenai keluarga mereka. Saat berusaha melindungi anak-anaknya, Diana justru merasa semakin terisolasi. Tulisan-tulisannya menunjukkan bahwa Charles tidak hanya terpengaruh oleh wanita lain, tetapi benar-benar dikendalikan olehnya. Setiap keputusan dan interaksi dengan Camilla memengaruhi Charles dengan cara yang tidak disadari publik. Diana bukan hanya menghadapi seorang suami yang tak fokus, tetapi juga harus berhadapan dengan ikatan emosional yang dalam, yang merusak seluruh aspek pernikahan mereka. Diana diperintahkan untuk tetap diam dan selalu tersenyum, untuk menerima perannya tanpa banyak bertanya. Perjuangan diam-diam Diana dalam bayang-bayang mahkota menjadi semakin menyakitkan ketika ia menyadari bahwa suaminya mulai lebih mementingkan wanita lain dibanding dirinya. Meski di mata publik pernikahan mereka tampak seperti kisah dongeng, kenyataannya di balik pintu istana adalah pengalaman yang sunyi dan menyakitkan bagi Diana. Pangeran Charles tidak hanya berselingkuh. Ia juga mulai membangun hidupnya kembali di sekitar kehadiran wanita lain. Wanita itu, Camilla, bukan sekadar selingkuhan. Ia perlahan menjadi sosok paling penting dalam kehidupan Charles. Perubahan itu tidak terjadi secara tiba-tiba. Awalnya, perlahan dan tersembunyi, namun lama-lama menjadi nyata. Diana melihat Camilla selalu hadir, tidak hanya dalam pertemuan acak atau percakapan pribadi. Pengaruh Camilla menyusup halus dalam kehidupan Charles, tampak dalam pilihan-pilihan, acara-acara, bahkan dalam diskusi-diskusi di mana seharusnya Diana menjadi tokoh utama. Komitmen sebagai keluarga kerajaan pun terasa tidak lagi sebagai tanggung jawab bersama,
melainkan seperti tugas satu pihak. Charles terlihat tidak sepenuhnya hadir. Diana, yang dulunya merupakan sosok penting dalam keluarga kerajaan, kini merasa dirinya memudar ke latar belakang. Semuanya menjadi lebih menyakitkan, karena perubahan ini paling terlihat dalam kehidupan pribadi mereka. Charles tidak lagi menyembunyikan perasaannya. Ketika muncul masalah keluarga, perhatiannya tidak lagi tertuju pada Diana. Wanita yang dulu ia janjikan untuk dicintai dan dilindungi tidak lagi menjadi prioritasnya. Diana menyaksikan sendiri bagaimana Camilla mulai menggantikan posisinya, bukan hanya dalam hati Charles, tetapi juga dalam struktur keluarga kerajaan. Ia menyadari bahwa pengaruh Camilla bahkan mulai terlihat dalam proses pengambilan keputusan. Perlahan, tanggung jawab dan peran yang seharusnya menjadi miliknya mulai bergeser. Pengaruhnya perlahan memudar. Orang-orang tidak lagi memperhatikan pemikirannya. Kekuatan yang dulunya dihormati kini mulai diabaikan. Ia semakin tak dianggap di tempat yang seharusnya memberinya peranan besar. Pada saat yang sama, pengaruh Camilla justru meningkat. Ia bukan lagi hanya seorang wanita biasa. Ia perlahan menjadi sosok yang memiliki peran penting, memberikan saran kepada Charles dan berhasil menyatu dengan kehidupan kerajaan secara halus. Diana menyadari semua ini sedang terjadi, namun tak mampu menghentikannya. Beban emosional yang ia rasakan semakin berat untuk ditanggung. Dalam surat-surat pribadinya, Diana mencurahkan perasaannya mengenai betapa menyakitkannya melihat pernikahannya runtuh di depan publik, sementara orang-orang tampak tak menyadarinya. Ia merasa tidak memiliki tempat, baik dalam rumah tangganya maupun di dalam istana. Awalnya, ia memulai hidup barunya dengan harapan yang tinggi, namun kini ia justru terjebak dalam kesedihan, rasa terasing, dan kesepian yang mendalam. Meskipun masyarakat memujinya karena kecantikannya dan penampilannya yang anggun, di balik dinding istana ia sebenarnya sedang meminta pertolongan. Sayangnya, tidak ada yang benar-benar mendengarkan. Setiap kali ia mencoba menyuarakan isi hatinya, perkataannya diabaikan. Perasaannya tidak dihargai. Baik Charles maupun orang-orang di sekitar mereka tampak tidak peduli. Keluarga kerajaan, meskipun memiliki pengaruh besar, tampaknya lebih peduli pada citra publik daripada memperhatikan penderitaan Diana. Mereka mengharapkannya untuk terus tersenyum dalam foto-foto, menjalankan tugas-tugasnya, dan tetap tenang, serta diam. Padahal, di dalam dirinya, ia merasa benar-benar hancur secara emosional. Tidak ada bantuan atau pengertian yang datang padanya, hanya kesunyian. Diana tidak diperlakukan sebagai manusia yang memiliki perasaan, melainkan sebagai simbol yang dimanfaatkan lalu dilupakan. Charles secara terang-terangan menunjukkan bahwa ia lebih peduli kepada Camilla dibandingkan Diana. Ia mulai membatalkan rencana bersama Diana, menjauh secara emosional, dan secara konsisten lebih mengutamakan Camilla. Perlakuan ini menjadi kebiasaan, terus-menerus, disengaja, dan sangat menyakitkan. Diana menyadari bahwa ini bukan sekadar hubungan singkat. Ini adalah pilihan yang disengaja, sebuah pola yang jelas memperlihatkan bahwa ada orang lain yang kini lebih penting bagi Charles. Bahkan kehadiran anak-anak mereka, yang seharusnya menjadi pengikat keluarga, tidak mampu mengalihkan perhatian Charles. Diana merasa ditolak, tidak hanya sebagai istri tetapi juga sebagai ibu yang berusaha menjaga kebersamaan keluarganya. Pengkhianatan ini sangat melukainya. Ia pernah berharap akan menjalani kehidupan pernikahan yang saling mendukung, namun yang ia temukan hanyalah kesendirian, rasa malu, pengucilan, dan kehilangan kendali. Tanda-tanda tekanan emosional mulai tampak pada dirinya. Dalam tulisan-tulisan pribadinya, ia menuangkan perasaan yang telah lama ia pendam. Diana sering mengungkapkan bahwa ia merasa cemas hampir sepanjang waktu. Ia sulit tidur di malam hari dan di siang hari ia merasa ketakutan, tersesat, dan kesepian. Ia mencoba mencari bantuan dan merasa lebih baik, namun orang-orang di sekitarnya bersikap dingin dan tidak peduli. Tempat yang dulu menyambutnya dengan hangat saat pernikahannya, kini justru mengabaikannya saat ia sangat membutuhkan dukungan. Seolah-olah mereka menantikan saat di mana Diana akan mengalami kehancuran. Ketika Diana sedang mengalami masa yang sulit, Camilla justru semakin menunjukkan pengaruhnya. Ia tidak lagi hanya berada di balik bayang-bayang. Ia mulai mengambil alih peran-peran yang dulunya dijalankan oleh Diana. Terlihat jelas bagaimana Camilla dengan mudahnya menyatu ke dalam lingkaran keluarga kerajaan. Keluarga yang dulu membuat Diana merasa terasing, kini dengan cepat menerima sosok yang pernah menyakitinya. Camilla diterima tanpa hambatan, sementara Diana harus berjuang keras demi mendapatkan penerimaan. Ketidakadilan ini sangat terasa. Diana
telah berusaha menjalankan perannya sebagai istri sesuai dengan harapan. Ia mencoba memenuhi tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya. Namun, upayanya selalu dipertanyakan, diragukan, dan bahkan diabaikan. Yang lebih menyakitkan lagi, ia harus menyaksikan wanita lain, Camilla, diterima dengan tangan terbuka oleh orang-orang yang sama, yang telah menutup mata terhadap penderitaannya. Diana pun mulai meragukan segalanya. Apakah keluarga kerajaan benar-benar mendukungnya? Apakah mereka sungguh-sungguh menerimanya? Atau hanya memanfaatkannya untuk sementara waktu? Jika mereka peduli terhadap kesejahteraannya, mereka seharusnya bertindak. Mereka bisa saja membelanya, menyuarakan keprihatinan, atau setidaknya mengakui bahwa ia sedang menderita. Namun, tidak satu pun dari itu dilakukan. Mereka memilih untuk diam. Mereka membiarkan Diana menghadapi penderitaannya sendirian, terabaikan, perlahan-lahan menghilang dari perhatian publik. Mereka mendukung Charles, membiarkan Camilla mengambil alih, dan berharap Diana tetap menjalankan perannya seperti biasa. Padahal, Diana bukan tokoh fiktif dalam sebuah cerita. Ia adalah manusia nyata yang sedang terluka. Orang-orang yang seharusnya mendukungnya justru meninggalkannya. Kini, pertanyaannya adalah, mengapa surat yang ditulisnya ini disembunyikan begitu lama? Apakah hilangnya surat ini ada kaitannya dengan Ratu Camilla? Dan mengapa surat itu baru terungkap sekarang? Selama bertahun-tahun, pertanyaan tentang apa yang sebenarnya terjadi antara Putri Diana dan mereka yang seharusnya menyayanginya terus menghantui. Dunia melihat Diana sebagai sosok yang tersenyum, anggun, dan kuat di depan umum. Namun hanya sedikit yang tahu tentang kesedihan mendalam yang ia sembunyikan. Kesedihan itu ia tuangkan dalam surat-surat pribadi yang ditulisnya di masa-masa sulit. Salah satu surat yang penuh dengan emosi mentah dan kebenaran yang menyakitkan, itu sempat menghilang secara misterius. Kini, setelah surat itu ditemukan, banyak yang bertanya-tanya, mengapa kebenaran ini disembunyikan begitu lama? Kemunculan kembali surat tersebut telah memicu berbagai spekulasi, namun pihak istana enggan memberikan penjelasan apapun. Surat itu ditulis oleh Diana pada masa yang sangat sulit dalam hidupnya. Namun bukannya dibagikan kepada publik, surat tersebut justru disembunyikan dan diabaikan. Orang-orang yang berada di lingkaran dekat keluarga kerajaan memilih untuk bungkam selama bertahun-tahun. Meskipun citra publik Diana sudah sangat dikenal luas, pemikiran pribadinya yang tertuang dalam surat itu tetap dirahasiakan. Isi surat tersebut bukanlah sesuatu yang bersifat sensasional atau menyerang secara langsung. Tidak ada tuduhan yang dilontarkan secara eksplisit. Namun, yang tergambar jelas adalah betapa besar luka yang dirasakannya, betapa ia merasa terasing, dan betapa tak berdayanya ia dalam sebuah sistem yang tak memberikan dukungan. Kata-katanya mencerminkan penderitaan karena diabaikan, karena mencintai seseorang yang lebih mencintai orang lain, serta perjuangannya untuk bertahan dalam sebuah keluarga yang tidak pernah menjadi tempat perlindungan. Lalu, mengapa surat itu menghilang? Dan mengapa kini, setelah sekian lama, surat itu kembali muncul ke permukaan? Jawabannya mungkin bukan terletak pada isi surat itu sendiri, melainkan pada perubahan dinamika dalam keluarga kerajaan. Tokoh kunci dalam transformasi ini adalah Camilla, seseorang yang dulu dikenal sebagai wanita lain, namun kini telah menjadi permaisuri setelah melalui berbagai kontroversi dalam perjalanannya. Awalnya, kehadiran Camilla menjadi simbol retaknya hubungan antara Charles dan Diana. Namun seiring waktu, persepsi publik terhadap dirinya mulai berubah. Keluarga kerajaan menggambarkan Camilla sebagai sosok yang setia, dapat dipercaya, dan layak untuk dihormati. Akhirnya ia pun diterima sebagai bagian penting dari monarki. Kembalinya surat rahasia Diana menambah lapisan kerumitan dalam narasi ini. Surat itu menghadirkan kembali suara seorang perempuan yang sempat dibungkam, suara yang jujur, tanpa kemarahan, namun penuh kepedihan. Kini, banyak orang mulai meninjau ulang masa lalu dan mempertanyakan apakah memang ada kebenaran-kebenaran yang sengaja disembunyikan demi menciptakan masa depan yang lebih damai bagi pihak-pihak tertentu. Kenaikan posisi Camilla bukan semata-mata karena dukungan publik, tetapi juga karena kemampuannya mengelola narasi. Jika surat Diana dipublikasikan lebih awal, mungkin akan muncul pertanyaan-pertanyaan sulit tentang kesetiaan, cinta, dan bagaimana sebenarnya keluarga kerajaan memperlakukan anggotanya. Karena itu, mereka memilih untuk menyimpannya. Waktu dibiarkan berlalu, kenangan perlahan memudar, dan gelar-gelar baru muncul sebagai pengalih perhatian dari luka lama. Tapi kenapa sekarang? Mengapa surat itu kembali menarik perhatian setelah sekian lama?
Mungkin waktu telah mengubah segalanya. Mungkin masyarakat kini sudah siap mendengar kebenaran Diana tanpa mengubahnya menjadi drama besar di media. Atau mungkin seseorang di dalam keluarga kerajaan merasa sudah waktunya berhenti menyembunyikan rasa sakitnya. Bisa jadi juga surat itu memang tidak pernah dimaksudkan untuk disembunyikan selamanya. Mungkin ia hanya menunggu waktu yang tepat untuk muncul kembali. Dan kini, kemunculannya bukan sekadar soal ditemukan kembali, melainkan tentang memberi tempat bagi suara yang pernah dibungkam untuk akhirnya terdengar. Kemunculan kembali surat ini bisa dianggap sebagai bentuk keadilan yang diam-diam. Meskipun Diana sudah tiada, surat ini memungkinkan kisahnya tetap bersinar, menyoroti tantangan berat yang pernah ia hadapi dan bagaimana ia tetap bertahan. Di balik sosok publik yang terlihat kuat dan anggun, surat itu mengungkapkan luka-luka yang pernah ia alami dan keberanian yang ia tunjukkan meskipun merasa sendiri. Surat ini bukan alat balas dendam. Ia tidak menuduh atau menyerang siapapun secara langsung. Surat itu hanya menyampaikan kebenaran. Meskipun kebenaran itu pahit, penting untuk dihadapi. Surat ini juga mempertanyakan anggapan bahwa waktu bisa menyembuhkan semua luka. Sebab, beberapa luka jika tidak ditangani, justru akan tetap terbuka lebih lama dari yang seharusnya. Camilla, yang kini telah menjadi ratu, mungkin tidak senang dengan perhatian yang ditimbulkan oleh surat ini. Kini, setelah surat itu menjadi konsumsi publik, pertanyaannya adalah, apa langkah selanjutnya yang akan diambil oleh pihak kerajaan? Bagaimana mereka akan menyikapi dampaknya? Surat emosional dari Putri Diana telah membuat keluarga kerajaan berada dalam posisi sulit. Selama ini mereka selalu berupaya menjaga citra, menjunjung tradisi, dan tampil sebagai satu kesatuan yang harmonis. Namun, terungkapnya surat pribadi ini telah mengubah keadaan secara drastis. Dunia kini bisa melihat dengan jelas betapa besar penderitaan, kekecewaan, dan rasa terasing yang selama ini tersembunyi. Surat ini bahkan lebih berpengaruh dibandingkan wawancara atau dokumenter manapun, karena surat itu ditulis oleh Diana sendiri, dalam masa-masa ketika ia merasa tak didengar dan diabaikan. Isinya menggambarkan kehidupan yang penuh kesedihan, cinta yang tidak terbalas, dan kesetiaan yang diberikan kepada seseorang yang seharusnya tidak berada dalam pernikahannya. Kini, setelah masyarakat membaca surat tersebut, keluarga kerajaan tidak bisa lagi berpura-pura tidak tahu. Mereka tidak bisa menyelesaikannya hanya dengan pernyataan resmi atau senyuman palsu. Kebenaran telah terungkap dan mereka harus menanggapinya. Dunia merespons dengan keterkejutan dan simpati, sementara pihak istana tetap diam. Mereka belum mengakui surat tersebut atau perasaan yang tertuang di dalamnya. Sebaliknya, mereka menjaga jarak, dan ketegangan di dalam tembok istana pun meningkat. Citra yang selama ini dibangun dengan hati-hati mulai retak. Mereka pernah berharap bahwa seiring berjalannya waktu, cerita Diana akan dilupakan, bahwa dunia akan melupakan duka yang ia alami. Namun, surat Diana justru membangkitkan kembali kenangan menyakitkan dan menegaskan bahwa penderitaannya bukan sekadar kabar burung, itu nyata dan tak bisa lagi diabaikan. Di balik layar, reaksi yang muncul terhadap surat ini bersifat defensif. Pihak keluarga kerajaan tidak melihatnya sebagai seruan untuk dipahami, melainkan sebagai ancaman. Mereka melihat surat itu sebagai risiko terhadap segalanya yang telah mereka upayakan untuk pertahankan. Diam-diam, mereka berusaha mencari cara untuk membatasi dampak yang ditimbulkan. Mereka sadar, meskipun Diana telah tiada, kata-katanya tetap memiliki kekuatan. Mereka sadar bahwa kebenaran seperti ini tidak bisa diabaikan, tak peduli seberapa tinggi status kerajaan atau beratnya tanggung jawab resmi mereka. Camilla, yang kini menjadi ratu, berada di tengah situasi yang rumit. Reputasinya, yang telah ia bangun dengan susah payah selama bertahun-tahun, kini mengalami keretakan. Persepsi publik terhadap dirinya berubah. Banyak yang kini melihatnya sebagai sosok yang sejak awal selalu menjadi pilihan utama Charles, bahkan sebelum Diana hadir dalam kehidupan mereka. Senyuman manis dan sikap anggun yang selama ini ditampilkan, Camilla tidak lagi cukup untuk menutupi peran sebenarnya yang ia mainkan dalam kisah ini. Surat Diana menjelaskan dengan tegas posisi Camilla, dan dukungan yang dahulu ia miliki mulai memudar dengan cepat. Ini adalah kenyataan yang tidak bisa ditepis begitu saja. Kebenaran Diana telah disampaikan langsung oleh dirinya kepada dunia. Keluarga kerajaan mungkin akan mencoba mengabaikan atau membantah tuduhan yang muncul, namun kerusakan sudah terjadi. Sekali kebenaran terungkap, tidak mungkin untuk dihapus atau dilupakan. Pengkhianatan itu tampak jelas. Kesepian yang ia rasakan begitu nyata. Penderitaan yang ia alami menyentuh banyak orang,
Karena kisah itu bukan hanya milik kalangan bangsawan, melainkan mencerminkan pengalaman manusia pada umumnya. Siapapun yang pernah merasakan kesendirian, pengabaian, atau cinta yang tak terbalas, akan dapat memahami rasa sakit Diana melalui kata-katanya. Diskusi mengenai langkah berikutnya telah dimulai di dalam istana, namun tidak satu pun opsi yang tampak mudah. Tetap diam dapat membuat mereka terlihat tidak peduli. Menyangkal isi surat bisa membuat mereka dianggap tidak jujur. Sementara permintaan maaf secara publik mungkin dianggap sebagai pengakuan bersalah yang akan memicu pertanyaan dan penyelidikan. Lebih lanjut. Ini adalah situasi yang sangat rumit bagi sebuah keluarga yang sangat menjunjung tinggi kehormatan dan tradisi. Surat tersebut tidak hanya merusak citra institusi monarki, tetapi juga mengubah cara pandang masyarakat terhadap keputusan-keputusan yang diambil pada masa lalu. Sebelumnya, publik didorong untuk mendukung pernikahan Charles dan Camilla serta percaya bahwa semua permasalahan di masa lalu telah diselesaikan dan dimaafkan. Namun kini, menjadi jelas bahwa banyak hal yang sebenarnya tidak pernah ditangani secara tuntas, hanya disembunyikan dan diabaikan. Surat itu menjadi pengingat bahwa Diana tidak pernah ingin terlibat dalam sebuah cinta segitiga. Ia tetap setia pada pernikahannya, bahkan ketika cintanya tidak dibalas. Diana berusaha keras mempertahankan rumah tangganya. Meskipun dirinya merasa diabaikan, Charles tidak pernah sepenuhnya berkomitmen kepadanya. Kesetiaannya terbagi. Camilla, perempuan yang mendapatkan perhatiannya, tidak pernah benar-benar disembunyikan. Penderitaan Diana, yang dulu ditutupi, kini telah menjadi sorotan publik. Hal ini membuat pihak kerajaan merasa gelisah. Citra sempurna yang selama ini coba mereka bangun mulai runtuh. Kini mereka tidak bisa lagi mengendalikan bagaimana publik akan merespons segala pengungkapan yang telah terjadi. Satu-satunya pilihan yang dimiliki keluarga kerajaan saat ini adalah berusaha menghadapi konsekuensinya. Namun kenyataannya, apa pun yang mereka katakan sekarang tidak akan pernah bisa mengubah apa yang telah dialami oleh Diana. Tidak ada pernyataan yang mampu menghapus kenyataan bahwa ia merasa ditinggalkan, tidak dicintai, dan terasing dalam pernikahan yang selalu menjadi sorotan publik. Surat tersebut membenarkan apa yang selama ini diyakini banyak orang, bahwa Diana berjuang untuk sesuatu yang pada kenyataannya tidak pernah benar-benar menjadi miliknya. Ini adalah momen yang sangat penting bagi monarki. Cara mereka merespons akan menentukan bagaimana sejarah mencatat masa ini di kemudian hari. Jika mereka memilih untuk mengabaikan atau berpura-pura bahwa hal ini tidak penting, maka kepercayaan publik yang selama ini dijaga bisa semakin terkikis. Sebaliknya, jika mereka mau mengakui luka tersebut dan menunjukkan empati yang tulus, mereka bisa mulai memperbaiki kerusakan, bukan hanya terhadap citra mereka, tetapi juga terhadap memori tentang seorang wanita yang tidak pernah menerima cinta yang layak. Ia dapatkan, bagaimana pendapatmu tentang surat rahasia Putri Diana ini? Apakah menurutmu surat ini cukup kuat untuk mengguncang atau bahkan menjatuhkan monarki? Tulis pendapatmu di kolom komentar dan jangan lupa untuk like, bagikan, dan subscribe. Sebelum kamu pergi, pastikan untuk klik video yang ditampilkan di layar kamu.